Kabar bahagia datang dari pasangan Aureli Nur Hermansyah dan Atta Halilintar. Beberapa hari lalu, YouTuber masyhur itu menghelat acara syukuran 4 bulanan Aurel di kediamannya di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Dalam acara tersebut, selain anak Hermansyah dan Ashanty, ibu kandung Aurel, Krisdayanti, tampak hadir dengan membawa kedua anaknya Amora dan Callen. Meski acara 4 bulanan dihelat di rumah, tak lantas mengurangi kesakralan acara 4 bulanan Aurel. Assalamualaikum semua. Jadi hari ini kita akan melakukan syukuran guys. Pengajian 4 bulanan untuk baby AHA. Nah ini kita karena namanya pandemi, jadi kita nggak ngadain acaranya di hotel atau di tempat-tempat lain. Memang kita ngadainnya di rumah aja guys. Jadi ini rumahnya udah didekor. Tuh pengajian 4 bulanan. Backgroundnya di sini guys. Ini juga udah dekor. Nanti di sini keluarga-keluarga aja yang dekat-dekat kayak Pipi, Bunda, Mimi, adikku, adiknya kakak gitu aja kita ngumpul kita aja. Ku bersujud, terima kasih atas semua nikmat yang telah Engkau berikan. Semoga di bulan Asik tuh udah pernah ketemu loh. Waktu kecil. Sayang. Kamu kok, ya Allah. Asik ini ya. Asik, kamu tuh waktu kecil sebenarnya udah pernah ketemu. Arsya belum. Arsya mana Arsya? Arsya. Selain The Hermansyah dan The Lemos Family, Gen Halilintar pun ikut merayakan meski lewat telekonferensi lantaran berada di negeri jiran Malaysia. 4 bulanan calon baby AHA itu juga semakin hikmat dan teduh dengan tausiah dari ulama terkemuka Syekh Muhammad Jaber. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ini jujur saja saya senang sekali kemarin ketika lihat posting dari Abang Atta selalu memberi kebaikan ya kepada baik bagi-bagi makanan ya atau ya siapa yang butuh ini apa ya. Ini jujur saja, ini bukan saya memujikan atau apa. Ini perlu kadang-kadang ini kita menyebarkan kebaikan bukan riya. Itu Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih, man kanat lahu bintan, siapa yang mempunyai anak perempuan 2, kunna lahu hijaban minan nar, menjadikan batasan dari api neraka, menjaga melindungi dia dari api neraka. Sampai ada seorang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau satu? Nabi SAW kata, walaupun satu, insya Allah melindungi dia. Ya, orang tua tentunya doa no limit ya. Dari mulai saya dikasih tahu Aurel hamil lagi, rasanya nggak putus doa untuk anak-anak. Bahagia rasanya hari ini lengkap bisa kumpul bersama. Mudah-mudahan Om Raul juga cepat datang ke Jakarta atau kita sowan sama-sama ketemu besan kita. Jadi kebahagiaan ini kurang lebihnya adalah ucapan syukur kita. Semoga Aurel kuat, abangnya juga support, saling menguatkan satu sama lain sampai nanti jabang bayi siap lahir, ibu dan bayinya selamat. Ya, bisa dibilang ini adalah kali pertama KD membawa anak-anaknya berkumpul ke kediaman Atta Aurel. Usai acara tasyakuran, anak-anak Ashanty maupun KD tampak berbaur bersama. Harapannya mudah-mudahan 4 bulan ini ibunya sehat, bayinya sehat. Karena ini sudah mulai benar-benar bentuknya sudah lengkap, tinggal benar-benar diisi melalui penangkapan orang tuanya dan bagaimana lingkungannya, bagaimana orang tuanya. Ini diisi mulai sekarang nih. Kita mengadakan acara ini bagus banget. Ya kita bersama-sama berdoa buat bagaimana bayinya dan ibunya dan seluruh keluarganya sehat.
depan kita berharapnya semoga ibu, bayi, baby, dan ayahnya semua diberi kesehatan, diberi kelancaran sampai nanti melahirkan, dan semuanya diberi ketenangan, kebahagiaan, dan pokoknya jangan stres-stres buat kakak juga, buat Ata, buat abang Ata juga, dan buat babynya pasti di dalamnya. Kita semua pasti hanya bisa mendoakan yang terbaik, dan 4 bulan ini kan sepertinya sudah satu step yang lebih buat kakak juga gitu, dan dia pasti sudah bahagia karena dia udah ngerasa ada pergerakan dan lain-lain. Semoga aja nanti ke depan juga bisa lancar sampai proses besar itu. Semoga babynya sehat dan babynya bisa jadi bisa anak yang soleha dan bisa baca Al-Quran dan bisa masuk surga. Aci senang. Di satu sisi, konflik yang tengah dialami ketiga pemuda yang diduga mirip Warkop DKI di masa muda rupanya berbuntut panjang. Indro sebagai anggota Warkop DKI senior merasa keberatan dengan munculnya ketiga pemuda yang menganggap mirip dengan dirinya Indro, almarhum Dono, dan juga almarhum Kasino. Maklum, ketiga pemuda itu yang kini semakin naik pamor namun belum pernah mengunjungi alias meminta izin kepada Indro. Itu sebabnya, Indro mengungkapkan jika ketiga pemuda tersebut tidak memiliki etika sebagai imitasi dari Warkop DKI. Yang dibilang anak, yang jadi pak adalah yang resmi di televisi ya. Tetapi sebelum itu memang sudah ada secara sporadis ditampilkan. Artinya begini, mereka memang bilang netizen, tapi netizen dari mana kalau yang nampilin kan gitu kan. Saya menganggapnya seperti hukum ekonomi. Jadi ada supply dulu baru ada demand. Jadi sebelum itu memang sudah mulai muncul. Jadi dijadikan seolah-olah televisi yang mengambil. Jadi patokan dari lembaga justru hanya dari televisi. Tapi jauh sebelum itu sudah mulai diviralkan. Saya dari cerita saya itu mungkin bukan sekedar etika. Ada hal-hal yang sulit dikatakan yang sebetulnya lebih menyentuh pada pribadi kami masing-masing sebagai orang yang dimiripin, yang ditiruin. Mirip. Maaf, saya nggak mempersoalkan mirip. Bahkan kalau yang mirip banyak yang mirip. Alhamdulillah dia yang beruntung gitu kan. Kalau Anda nggak percaya, Anda boleh lihat Instagram saya. Banyak sekali yang kita tampilkan di Instagram, ada yang ngomong, saya ingat bapak saya ini, saya boleh panggil Pak. Silakan. Nggak ada masalah. Jadi bukan sekedar itu. Masalahnya adalah ketika kami mempunyai sebuah grup dan dikenal betul dengan nama Dono Kasino itu, dan kami dilindungi undang-undang untuk itu, kemudian mereka meniru atau mewakili atau seolah-olah Dono Kasino Indro atau bagaimana, itu kemudian mengekspresikan olah kami. Nah ini yang jadi masalah. Ya, Indro mempermasalahkan jika ketiga pemuda tersebut tidak memiliki moral dan etika sebagai fans dari Warkop DKI. Bahkan, sudah beberapa hari berita tersebut muncul di dunia maya, namun sampai saat ini belum juga ada klarifikasi dari ketiga pemuda tersebut. Kemarahan saya bukan karena apa-apa, bukan karena mirip. Kalau nggak percaya ya itu dulu asal pernah, kemudian boleh dilihat ya, tukang-tukang lukisan itu muka saya banyak. Enggak tuh, saya enggak lu melukis gue, muka gue enak aja. Enggak pernah kayak gitu ya. Jadi sama sekali enggak sekejam itu saya. Kali lagi dibilang mau tarik ke masalah hukum atau tidak, saya menghindar. Oleh karena itu, karena menurut saya sudah tepat mewakili. Yuk kita ngomong, kalau memang mau ngomong, lo mau ngomong apa? Kayak gitu istilahnya kan gitu. Tapi sebelumnya untuk menunjukkan niat baik, berhenti dulu dong itu, ya kan? Baru kita ngomong. Jadi bisa diasumsikan mereka keluar setelah ada pernyataan dari kita. Jadi kan enggak, kita seolah-olah, maaf kalau saya salah, seolah-olah kita dipita komplit, harus menyetujui itu. Pemirsa, pasangan selebriti Tias Mirasih dan Raiden Sujono akhirnya resmi bercerai.
Setelah Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menggelar sidang cerai keduanya, Majelis Hakim menerima gugat cerai Raiden atas Tyas Mirasih pada Senin tanggal 20 September kemarin. Kami dari kuasa hukum hari ini telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis. Sudah diterima oleh Majelis Hakim. Kemudian Majelis Hakim bermusyawarah dan kemudian pada hari ini juga menjatuhkan putusan. Isi putusannya apa? Mengabulkan permohonan cerai talak tersebut. Dan secara first take ya. Secara first take. Sekalian dalam putusan tersebut sesuai dengan permohonan dan juga kesepakatan. Bahwa diserahkan mengabulkan kesepakatan ya, Bang? Mengabulkan kesepakatan dan menyerahkan kepada Tyas. Semua harta diserahkan kepada Tyas? Iya, item-itemnya semua diserahkan ke Tyas. Kompak tak hadir dan mangkir dari persidangan membuat hakim memutuskan lebih cepat untuk proses perceraian. Maklum, keduanya seolah sudah tak ingin bertemu sekalipun hanya mediasi. Itu sebabnya selama ini keduanya memilih tak hadiri sidang cerai. Tyas dan Raiden hanya diwakilkan oleh kuasa hukum mereka masing-masing. Seperti pernyataan dari klien kami, bahwa mereka punya hubungan rumah tangga kan privasi ya. Apalagi saya sebagai kuasa hukum ya, kita hargailah privasi mereka gitu kan. 4 tahun menikah, Tyas dan Raiden selama ini tidak terlihat ada konflik secuil pun. Keduanya terlihat mesra dan tampak harmonis. Namun, apa yang terlihat indah di luar rupanya menyimpan rapuh dalam hubungan rumah tangga. Itu sebabnya tiba-tiba saja kabar perceraian datang dan mengejutkan publik dan seantero dunia maya. Uniknya, alasan Raiden menceraikan Tyas masih jadi misteri. Selama ini, keduanya enggan menjelaskan dan lebih terkesan membantah dengan beragam cara. Warganet menduga jika alasan ekonomi dan adanya orang ketigalah yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga, namun hal itu tidak dibenarkan oleh keduanya. Lantas, apa pemicu perceraian yang dialami oleh Tyas dan Raiden?